Tidak oke, jelas itu. tenang. Yang kita mau. Ada ini. Kopi rapi. Yes.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari netizen, subscriber dari channel Padepokan Gaul yang Budiman, dimanapun Anda berada, baik di Indonesia atau di Nusantara, semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga dilimpahkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih-lebih nantinya pun akan mendapat sebuah hikmah maupun kepahaman. Dan terima kasih atas support dukungan dari para pemirsa semuanya. Semoga daripada hal-hal dukungannya pun bisa menjadi hal baik yang nantinya akan dibalas oleh Allah baik kepada kehidupan Anda masing-masing. Dan alhamdulillah pemirsa, di momen ini, di malam ini tepatnya, kami masih berada di sekitar wilayah Puncak Muria, di mana di waktu yang lalu di saat live kami sempat menguak mengenai sosok yang mengaku sebagai Eyang Jogowongso, di mana kami juga agak tertarik dengan sebuah situs yang dimana situs ini situs bersejarah dan sering digunakan manusia untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, di mana kegiatannya bervariatif, di antara lain mungkin ingin mendapatkan ilmu ataupun daripada hajat-hajat manusia yang lain, di mana situs ini sudah sangat terkenal di wilayah Kudus. Dan ini masih nyambung dengan konten yang kemarin. Situs ini bernama Pertapan Eyang Lokojoyo. Menurut versi kisahnya, di mana pertapan ini adalah dahulu kala petilasan dari seorang manusia yang masyhur, terkenal di dunia manusia, yang bernama Branda Lokajaya di masa lampaunya. Namun saat beliau sudah sesuai tuntunan dari ajaran Islam, beliau mendapat nama atau gelar atau julukan yang bergelar Sunan Kalijogo. Di sini kami ingin menguak mengenai daripada situs Lokojoyo ini. Karena apa? Di saat kami datang ke sini pun banyak orang-orang yang memang mereka itu notabene kami kurang begitu paham apa yang mereka inginkan. Namun saya sendiri pribadi melihat hal-hal yang kurang pas. Semoga dari konten ini, jikalau nanti ada hal yang kurang pas, itu mungkin kesalahan kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga di konten ini kami pun tidak bermaksud menyudutkan, menjelekkan, atau melecehkan pihak manapun. Kami hanya ingin menguak mengenai perihal situs Lokojoyo ini. Semoga saja bisa diambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya. Lebih-lebih kalau memang nanti ranahnya benar-benar sesuai untuk pribadi kita manusia lebih baik, ya semoga saja bisa menjadi hal baik dan juga manfaat yang positif tentunya yang kami harapkan. Namun jika banyak negatifnya, lebih baik tinggalkan. Itu yang kami sampaikan. Itu sedikit pendahuluan pembukaannya mengenai sedikit perjalanan kami ke sini dan kisah-kisahnya seperti itu. Kita pun nanti akan menguak, dan ini posisi masih berada di puncak daripada Gunung Muria. Enggak jauh dari lokasinya, namun karena di lokasinya kurang kondusif untuk digunakan konten, ya sudah kami pindah. Alhamdulillah di kesempatan ini pun saya ditemani mediator teman saya, Bapak Hamid lagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kedinginan sekali sepertinya. Pak Titis, alhamdulillah lumayan dingin. Alhamdulillah kalau suasana Sejuk, puncak ini sejuk. itu seperti ini. Karena saya dulu pernah hidup alhamdulillah di puncak. Di mana Mas? Dieng. Kegiatannya apa itu Mas? Ada di Bogor ada. Pernah
Saya ditanya kalau dia tanya. Dahulu kala itu Mas ya. Iya. Waktu masih berandal kalau ini Mas. Berandal. Anda sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau. Saya minjam raganya ya Mas. GG silakan. Direlakan. Semua efek negatif yang mengganggu, yang menyusup ataupun yang dikirim dari siapapun teman saya semua keluar terlempar Allah. Keluar menguap semua. Semua yang buat dingin-dingin. Lapisan tubuh dalam sampai keluarkan semua. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon dengan izin beliau, guru saya, Kiai Nur, salah satu penjaga yang menjaga asli dari situs Lokojoyo, yang tahu dan bisa bercerita mengenai asal muasal situs Lokojoyo dan mengapa banyak orang berbondong-bondong ke sana. Dari salah satu makhluk gaib yang benar-benar asli penjaganya dari situs. Saya mohon dengan izin dan perintah tarik ke tangan saya. Masuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Kuasai raga ini full, otomatis langsung nyambung. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Mohon maaf, dengan golongan apa yang masuk? Otomatis kita suaranya tersambung, bisa berbicara bahasa manusia. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya golongan jin. Ada golongan jin? Selamat malam. Iya, malam. Kamu golongan jin? Iya. Kenapa kok dudukmu seperti siluman? Perawakanmu, tubuhmu seperti siluman, bukan jin lagi. Jujur. Saya macan. Oh, loh. Kamu harimau. Ya. Tapi bukan golongan siluman itu. Belum ke siluman. Baru mau berpindah jin ke siluman. Ya. Oh. Terus ini. Kamu asli penjaga situs Lokojoyo atau kamu yang mengaku-ngaku? Kok sampai kamu datang ke sini, jujur? Saya salah satu Mm-mm. yang saat ini menjaga di situs itu. Hmm. Saya diutus, Mm-mm. saya diperintah Mm. untuk bertanggung jawab Mm. atas kesalahan saya. Oh, apa yang salah pada dirimu hingga kamu mendapat tugas perintah untuk menjaga daripada situs Lokojoyo atau pertapan Lokojoyo? Apa sih? Bisa kamu ceritakan? Manusia-manusia Mm-mm. yang datang ke situs itu, Mm-mm. ke tempat itu, Mm-mm. niat untuk mendatangi tempat itu banyak yang salah. Oh. Mm. Ketika sampai ke tempat itu, Mm-mm. dahulu kala Mm-mm. sebelum saya diperintah, Mm. niat itu saya pertebal Mm-mm. supaya lebih jauh melenceng atas nafsu-nafsu dan keinginannya. Oh, Hingga jadi- keinginan itu Ah, bisa sampai menyerumus keinginan manusia yang bersifat keinginan iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, terima kasih kamu sudah Dahulu membuka. kala juga saya Mm-mm. diperintah Mm-mm. langsung dari golongan iblis yang ada di tempat itu. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi Mm-mm. setelah pertempuran Mm-mm. dan saya tunduk, Mm-mm. saya dibebas tugaskan Mm. dari belenggu golongan iblis itu. Siapa? Atas kelakuan saya, Ah, ah. saya disuruh bertanggung jawab Oh. untuk menjaga tempat itu agar meminimalisir Mm-mm. keinginan-keinginan manusia yang melenceng jauh dari Mm. agamanya. Mm. Manusia yang datang ke situ Mm. hanya meminimalisir saja, Oke. sehingga Ah, supaya tidak berdampak negatif di desa ah. atau di tempat di Hmm. daerah yang ada di petilasan itu. Oke, terima kasih kamu sudah menyebutkan perihal dirimu. Kenapa bisa sampai mendapat perintah tugas hingga detik ini menjaga situs Lokojoyo?
atau tanda kutip pertapan Lokajaya, kan gitu. Dimana kamu dahulu kala sempat menjadi budak iblis. Seperti yang kamu katakan, kamu dibebaskan karena kamu berperang melawan pasukan golongan siapa itu? Pasukan Gunung Muria. Oh, pasukan penguasa lereng Muria. Kamu tahu beliaunya? Tidak penguasanya, tapi siap. pasukan-pasukannya. Panglima-panglimanya yang hadir. Ya. Mereka golongan apa? Jin apa siluman? Ada golongan jin, ada yang asli golongan siluman. Yang mayoritas ada yang harimau itu. Ya. Ada juga pula yang mungkin genderuwo itu. Wowo. Banyak. Oke, alhamdulillah. Terus ini, kamu sendiri mau disuguhi sesuatu suguhan apa tidak? Saya tidak membutuhkan Hmm. suguhan. Mm-mm. Terima kasih atas Iya. tawaran suguhannya. Oke. Lalu, kamu sendiri memiliki panggilan apa tidak? Saya tidak mempunyai. Tidak mempunyai panggilan. Saya manggilnya apa? Mas Jin aja ini. Silakan. Terus ini Mas Jin, tatkala kamu berperang melawan pasukan daripada sang penguasa Muria, kamu mengalami kekalahan hingga kamu akhirnya dibebaskan dari belenggu iblis, kan begitu yang kamu ceritakan? Bukan hanya saya saja, tetapi di situ sudah berdiri kerajaan dari golongan siluman, dari golongan jin. Entah itu di depan ataupun di belakang dari situs itu sendiri. Dengan pertempuran yang kami alami, kerajaan kami dihancurkan. Karena dari pertempuran itu, sebelum bertempur juga dari golongan kami ditawari dengan baik-baik. Jadi beliau-beliau yang notabene mereka sudah muslim sempurna lebih dahulu, mereka nggak asal perang gitu enggak? Tidak. Tapi mendakwahkan secara baik. Tatkala hal baik ini ditentang, dilawan, barulah mereka melawan begitu. Benar. Terus dikala itu kamu kalah hingga akhirnya kamu dibebas tugaskan. Lalu siapa yang memerintahkan kamu hingga kamu mendapat perintah untuk menjaga situs tersebut? Dari penguasa Gunung Muria. Mbak Noto. Assalamualaikum. Penguasa penguasa Gunung Muria dituntun langsung dari golongan cahaya. Iya. Yang bersumber dari penguasa alam gaib. Oke. Ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu memang gayanya seperti ini saat di tubuh manusia. Ya. Oke, terus kamu sendiri mengatakan bahwa di situ ada kerajaan yang notabene mohon maaf kerajaan iblis ataupun kerajaan-kerajaan lain begitu. Ya. Itu berasal dari mana? Karena menurut versi pandangan sudut pandang manusia, di situ kan ya tempat yang dimana menjadi sebuah wasilah bagi manusia untuk mendapatkan hajat-hajat tertentu. Bagaimana menurut pandangan kamu sebagai gaib dikala itu yang sudah tahu hakikatnya? Dari golongan iblis yang dahulu kala bersemayam ataupun membantu manusia-manusia sakti. Dari situlah kerajaan itu bisa berdiri. Sampai berdirinya dan diyakininya situs itu adalah petilasan. Oh. Terus satu hal yang ini saya tanyakan mengenai sedikit prasejarahnya, tak tarik mundur, otomatis ingatanmu full kembali pulih, full ingatannya. Saya mau dengan izin beliau berusaha full pulih. Allah jelas gamblang gambarannya. Allah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Terus tempat tersebut itu dahulu kala itu tempat yang bagaimana di masa lampaunya kok sampai manusia yang hidup sesudahnya tahu bahwa itu petilisan beliau yang bernama Beranda Lokajaya di masa lampau. Cara mengetahui manusianya kayak apa, atau memang ada iblis yang menyelewengkan atau apa? Bisakah kamu ceritakan? Jika saya menyebutkan secara gamblang, pasti ada manusia-manusia yang menentang kalian. Tetapi semoga ini menjadi
jalur yang menjadi jalur tanggung jawab saya. Sebenarnya Tapak Tilas yang saat ini orang mengenal Lokajaya itu sendiri. Iya. Ataupun Sunan yang ada di daerah sana. Iya. Di Demak itu beliaunya. Sebenarnya di daerah itu ada. Di daerah ini ada. Iya. Beliau pernah mengunjungi tempat ini. Pernah bersinggah gitu. Di suatu perjalanannya. Tetapi manusia tidak tahu. Beliau di dalam perjalanannya bersinggah itu buat beribadah, buat berzikir. Tetapi manusia mengetahui beliau itu tidak seperti itu di dalam petilasannya. Itu yang pertama. Iya, itu yang pertama. Semoga ini juga menjadi jalur tanggung jawab saya. Iya. Di tempat itu yang asli sebenarnya tidak ada tapak tilasnya. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, cukup. Saya cukupi dulu yang ini. Terus ini yang saya tanyakan. Manusia yang pertama kali melihat hingga mendapat tanda, apakah manusia itu mendapatkannya melalui wangsit alam mimpi? Atau manusia itu mendapat gambaran? Atau bahkan seperti teman saya ini, Pak Ono, yang dahulu kala dimasuki tubuhnya daripada sosok yang mengaku tersebut. Bisa kamu ceritakan? Dahulu kala, orang-orang yang ada di daerah itu sakti. Mereka bisa mengetahui segala hal gaib yang ada di sini dengan keilmuannya. Disitulah celah dari golongan iblis untuk menyelewengkan golongan manusia sampai sekarang. Mereka bukan hanya mendapatkan informasi dari golongan yang bertanduk melalui mimpi, melalui bisikan. Tidak. Tapi dengan keilmuannya, mereka bisa langsung berkomunikasi. Yang seolah-olah golongan iblis itu menyerupai seorang beliau. Na'udzubillahi min dzalik. Oke. Jadi sangat jelas kamu menyebutkannya di situ. Ini satu hal yang ingin menjadikan saya bertanya kepada kamu ini. Dan kalau kamu menyebutkan hal ini secara gamblang, terus saya sebagai pribadi manusia itu bertanya-tanya tatkala kami semua berjalan ke wilayah ini, tatkala banyak orang-orang dari luar wilayah ini, terkhususnya dari luar desa atau luar wilayah lah pada kami menyebutnya, itu mereka berbondong-bondong dengan niatan bahwasanya mereka jika melakukan suatu lelaku atau tirakat tertentu, hajatnya pasti akan terkabulkan. Karena sebagai pribadi manusia begini yang menjadikan saya bertanya seperti ini. Karena kalau kita manusia semakin lelaku, apakah itu akan menjamin sebuah kemanfaatan, keberkahan yang benar, atau justru sebaliknya? Bisakah kamu ceritakan sih mengenai pengalaman daripada orang-orang tersebut? Orang-orang yang mendatangi daerah ini dengan maksud tujuan yang sangat banyak dan sangat berbeda-beda. Itu pasti tujuannya agar hidupnya itu lebih baik. Tetapi mereka lupa yang memberikan semuanya itu Sang Maha Penguasa, Sang Maha Pencipta. Tetapi dengan mereka meminta doa di suatu situs, di suatu petilasan, itu bukan malah menambah kemanfaatan bagi dalam tubuhnya atau dalam sekitarnya. Tetapi dampak negatif, entah itu saat ini ataupun masa depan di dalam kehidupannya, itu akan sangat membahayakan. Oh, jadi begitu. Akan membawa dampak negatif dalam tubuh dan keluarganya semuanya. Karena apa? Iya. Mereka
lebih yakin Hmm. jika berdoa di suatu tempat itu dikabulkan. Ah. Padahal di Hmm. dalam agamanya tidak Hmm. diajarkan seperti itu. Hmm. Ada tata aturan yang Hmm. benar Hmm. yang harus dilalui manusia. Hmm. Perjalanan rohani manusia yang harus dijalankan dengan baik. Hmm. Tetapi Ah. jika orang meyakini seperti itu, Hmm. berdoa di suatu tempat, Ah. berdoa di suatu kejelasan, Ah. ataupun yang lain sebagainya di tempat-tempat wingit ataupun yang lain sebagainya, Ah. itu malah menambah apa yang di dalam keimanan itu akan terkikis pelan-pelan. Hmm. Sampai orang itu melupakan Sang Pencipta. Ah. Kemudian menganggap tempat yang dia datangi itu lebih manjur daripada berdoa langsung pada Sang Pencipta. Na'udzubillahi min dzalik. Kenyataannya yang ada di sini juga seperti itu. Iya. Dan mohon maaf, saya juga sekali lagi bertanya menyambung ini yang kamu sampaikan. Apakah beliau-beliau manusia-manusianya ini tahu bahwa mereka ini dibantu dari mohon maaf yang mana golongannya? Dan mereka sadar apa tidak? Mereka tidak sadar Hmm. dan mereka tidak mengetahui apa yang membantu dampak yang telah diterima Ah. ketika orang-orang itu datang berdoa Hmm. di suatu tempat itu. Hmm. Yang saya lihat Hmm. golongan-golongan seperti siluman, Hmm. golongan-golongan jin, Hmm. golongan-golongan yang bertanduk, Ah. yang ikut ke dalam tubuhnya menjadi kodamnya, itulah yang selama ini membantunya. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu efeknya apa kalau mereka sudah jadi kodam manusia, mereka bantu manusia? Efek di dalam tubuh manusia jika suatu kodam telah membantu itu berbeda. Ah. Entah kemudian hari orang itu akan sakit-sakitan di dalam mencari rezeki, susah untuk mencari rezeki yang halal. Gampang untuk berpikir ataupun mengambil jalur yang haram. Entah itu suatu keluarga, pasti akan kocar kacir. Entah itu godaan yang ada di dalam suatu rumah tangganya, ataupun di luar dari rumah tangganya, itu akan berpengaruh semuanya. Oh, iya. Karena iya. dari kodam-kodam yang telah menempel ketika dia berdoa di suatu tempat, itu pasti akan mengikuti semuanya di dalam kehidupan manusianya. Entah itu bisikan pun, walaupun di dalam tubuh manusia, bisikan itu bisa bertambah jauh sampai wujud kenyataan. Entah itu orang itu bisa membunuh, bisa mencuri, bisa berbuat yang tidak baik di dalam dunia ini. Na'udzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Jadi sejauh itu efek dampak-dampak jika mereka dibantu dari kodam golongan-golongan yang fasik notabene tadi kan begitu. Dan yang paling sering, yang paling mudah, ketika kodam itu sudah menempel di tubuh manusia, jika orang itu beragama Muslim, pasti apa yang menjadi kewajiban di dalam agamanya akan terbengkalai semuanya, akan ditinggalkan semuanya, dan menganggap remeh apa yang menjadi perintah langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Menganggap bahwa umurnya itu masih panjang. Iya. Itu berarti kayak pengalaman teman saya ini, Pak. Mendekat sedikit, Pak. Bapak, teman saya ini kan dulu juga punya pengalaman yang sama ya. Udah gak apa-apa Mas, di sini aja. Dan ini bapaknya kan alhamdulillah sering menyimak daripada yang kami tayangkan ini. Alhamdulillah perlahan-lahan pun sudah mulai terbuka lah daripada hatinya. Ya semuanya kami yakini Allah yang menghendaki. Anak kami manusia biasa yang tidak bisa apa-apa. Kami pun tidak ingin menyalahkan pihak manapun, menyudutkan pihak manapun, tidak. Karena kami hanya ingin ya menguak daripada perihal sisi gaib yang dimana kalau memang hal tersebut memiliki nilai muatan positif, bermanfaat baik bagi umat manusia yang lain, ya alhamdulillah. Walaupun tidak nanti ditinggalkan. Itu yang kami sampaikan pemirsa. Terus ini yang saya tanyakan,
Saya dulu seringkali banyak orang mengatakan ke saya, termasuk salah satu teman saya itu, Mas Umam, agak mendekat sini Mas. Pernah ditawari oleh seseorang waktu di sana tempatnya, kalau mau ilmu, kalau mau sakti, kalau mau apapun, nah entah itu bendanya, duduk aja di sini sampai bapak. Itu nanti diajak tuh datang ke wilayah inilah, pada intinya begitu. Apakah benarkah daripada hal itu menjamin orang yang datang itu nanti akan mendapat ilmu, dan ilmu yang bagaimana sih? Jangan. Hmm. Itu salah. Jikalau memang benar di dalam tubuhnya bisa mempunyai kekuatan, itu kekuatan yang diberikan dari golongan hitam, entah itu golongan jin, siluman, ataupun golongan iblis. Jadi ada dulu punya pengalaman ya, mau diajak itu waktu di Jepara atau di mana itu? Iya Mas. Mau dikasih ilmu juga? Ya. Mau dikasih kaya juga? Ya. Full semua berarti? Apalagi saya merasakan dan saya melihat umur saya juga sudah tua dibanding dari kalian-kalian yang ada di sini. Iya. Updatean keilmuan yang dahulu sampai sekarang itu berbeda-beda. Dari golongan iblis maksudnya? Ya. Dahulu kala ketika di daerah ini belum banyak gemerlapan lampu-lampu, belum banyak rumah-rumah, belum banyak jalan yang bagus seperti sekarang. Untuk menemukan ataupun memiliki keilmuan yang diberikan dari golongan iblis, itu sangat susah sekali. Oh, dahulu kala iblis memberikan ilmu kepada manusia itu susah karena memang manusia harus melalui tahapan-tahapan, entah itu puasa, entah itu bertapa 40 hari, ataupun 100 hari, ataupun lebih. Tetapi yang saya lihat sekarang itu berbeda jauh. Golongan iblis mudah sekali untuk memberikan golongan manusia mempunyai keilmuan. Na'udzubillahi min dzalik. Karena golongan iblis itu tidak bodoh. Golongan iblis itu pintar sekali. Iya. Ya seperti apa yang sudah disampaikan beliau, guru saya pada kami. Bahwa iblis itu umurnya lebih tua jelas, ilmunya lebih tinggi daripada anak cucu Adam, karena beliau leluhur kita manusia. Baginda Nabi Adam itu didepak dari surganya Allah itu kan karena iblis tidak mau sujud, di mana beliau sang iblis atau ajajil merasa lebih baik, lebih tinggi derajatnya, lebih berilmu daripada Nabi Adam alaihissalam. Itu runtutan kisahnya pemirsa. Jadi tarian garis lurusnya itu sampai ujungnya itu ketemu berarti ya. Oke. Terus ini di fase ini kamu masih perintah, belum disempurnakan. Oh, selain kamu yang sudah mendapat perintah, yang lain ada lagi? Banyak. Bolehkah sekalian diajak masuk untuk mediator di ini? Suatu tempat seperti tempat saya, banyak suruh bertanggung jawab terlebih dahulu. Itu ada yang datang lagi tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon semua sama seperti saya, jin siluman yang sudah mendapat perintah, saya mohon di wilayah-wilayah ini, terkhusus di tempat-tempat, saya mohon ketarik salam nyatu sallallahu alaihi Muhammad. Nah, ini saya menyampaikan, bolehkah dari Anda dan kawan-kawannya sudah masuk dalam tubuh mediator ini disempurnakan sekalian, bukan hanya perintah saja. Assalamualaikum sang penguasa Gunung Muria, saya mohon. Belum salah. Sudah. dipersilakan.
sudah dibuka tegap dadanya otomatis. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Ikuti apa yang saya ucapkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Astagfirullah Astagfirullah. Rabbi Rabbi min kulli dhanbin min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau, guru saya. Lafal Allah, iman, Islam, otomatis masuk di dalam dan pasukanmu. Semakin jelas, semakin terang, semakin dalam, semakin masuk, semakin kamu merasakan kedamaian, kesejukan, kenyamanan. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan semua syariat Islam lengkap beserta tata cara ibadahnya saya mohon dengan izin beliau masuk. Amalnya dari beliau seluruh amal dan keilmuan lengkap beserta pirantinya masuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kembali menjadi wujud semulamu. Powermu otomatis meningkat berlipat-lipat. Allah. Gimana Terima yang kasih. Anda rasakan sekarang ini, Mbah Jin? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mesti nyaman, mesti lancar. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Iya, Jin Muslim. Makan. Iya, sama-sama. Rasanya damai. Ini di sekitar kanan saya atau kiri Anda itu kayaknya banyak yang datang ini. Tiba-tiba oleh berdatangan mereka. Mereka penasaran. Penasaran aja. Mau apa sih mereka? Mau ikut Melihat apa enggak? kalian. Mau Sedang diajak ada Islam apa enggak? di sini? Karena sebelum-sebelumnya Iya. mereka tidak melihat Hmm. seperti yang ada sekarang di sini. Ya, kalau memang mau Islam dengan izin beliau, otomatis seluruhnya ketarik ke tangan saya. Otomatis langsung Islam. Setidaknya selengkap seperti jenengan. Sallallahu alaihi Muhammad. Syariat Islam, lafaz Allah, iman Islam dan juga semua amal yang hidup beliau juga masuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih. Ini udah mulai nyaman lagi. Dan pesan saya Iya. buat kalian semuanya yang ada di sini. Dan Dan jika ada manusia uh, yang nantinya akan melihat uh, dari pembicaraan saya tadi, uh, jika kalian uh, menyalahkan, uh, salahkanlah saya. Karena itu semua sudah menjadi tanggung jawab saya. Jangan salahkan. Jika kalian tidak terima ataupun menyangga atas apa yang saya katakan, itu semua salah saya. Bukan salah mereka-mereka yang ada di sini. Ya, ya tidak apa-apa. Semua nanti biar dipandang secara utuh saja. Kalau ada hal yang lain mohon maaf seperti yang kami sampaikan. Kami manusia. Pasti ada sesuatu hal kekurangan, kesalahan itu pasti ada. Dan di momen ini kami menguak ini bukan untuk menyudutkan, bukan. Tapi ini daripada bagian sisi lain yang memang bagian daripada metode yang dilakukan oleh kami tim Padukan Gaul. Nah, jadi jangan, pesan saya jangan, mohon maaf mudah tersinggung. Kalau ada apapun ya nanti baik-baik disampaikan.
Itu saja kurang lebihnya. Terima kasih Mbah. Anda sudah segagah tersebut menjawab lugas tentang pernyataan yang sudah Anda sampaikan pribadi begitu ya. Lalu ada pesan lain kah yang ingin Anda sampaikan? Tidak ada. Oke. Jika manusia mendengarkan apa yang saya bicarakan pada Anda tadi, semoga saja manusia banyak yang sadar dan kembali kepada jalur yang benar, yang benar-benar benar, bukan benar menurut pandangan manusia. Oh ya, karena menurut kita manusia benar, belum tentu menurut Allah itu benar. Walaupun menurut kita manusia itu salah, belum tentu pula menurut Allah itu salah. Itu yang kami sampaikan. Jelas berarti ya, Mbah. Anda memiliki nama panggilan? Bolehkah saya memberi? Silakan. Otomatis dihadiahi nama. Sebentar ya. Mbah Tohu Allah. Sallallahu ala Muhammad. Mbah Toh menguasai wilayah ini. Kerajaannya otomatis nanti terhubung dengan panglima-panglima daripada penguasa Gunung Muria. Dan langsung terhubung juga dengan penguasa Gunung Muria. Kerajaan terbang. Sallallahu alaihi wasallam. Lengkap semua. Sudah Mbah Toh, terima kasih. Seperti itu saya rasa cukup. Jika banyak kekurangan dari saya pribadi ya mohon maaf. Sampai Anda segagah tersebut. Terima kasih. Iya. Saya izin pamit dan mengucapkan minta maaf jika ada kata saya yang salah. Iya. Saya izin pamit. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Keluar mengol semua efek negatifnya. Sehat Pak? Alhamdulillah Pak. Ya begitulah adanya Pak Ono, rekan-rekan netizen, pemerhati channel Paduan Gaul semuanya. Jelas dari awal, di tengah, di belakang sudah kami sampaikan. Di konten ini kami bukan bermaksud menyudutkan ataupun menyalahkan, tidak. Kami hanya melakukan sesuatu hal yang dimana itu memang dari bagian dari metode yang kami kerjakan di Padepokan Gaul ini, dimana kami pun melaksanakan sesuatu itu dalam rangka taat pada perintah Allah dan hanya mengharap ridho Allah. Jadi mohon maaf ada hal-hal tertentu yang mungkin kurang pas ataupun kurang bisa memihak siapapun. Mutlak semua itu karena kesalahan kami sebagai pribadi manusia. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kelebihan ataupun kebenaran dalam konten ini, itu pun bukan dari kami. Semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kebenaran yang mutlak, yang hak itu tetap menjadi milik Allah Subhanahu wa taala semata. Seperti yang selalu kami sampaikan, jika menurut pandangan kita manusia itu salah, belum tentu menurut Allah itu salah. Dan jika menurut pandangan kita manusia itu benar, ini belum tentu juga menurut Allah itu benar. Jadi sikapi, pahami dengan bijak, ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya. Semoga bisa membawa pengaruh baik bagi kehidupan kita dan tidak mudah terkena hasutan, rayuan yang akan menjerumuskan kita kepada jalur-jalur iblis. Itu saja dari kami. Itu saja dari kami. Tetap semangat, yang muda yang berkarya. Jangan lupa ngopi dan bahagia. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.